Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman Manggis dimanapun berada ya. Hari ini teman-teman Manggis berada di pengiriman oleh Switch dalam rangka kegiatan IPAN Pemudaan Indip Pemuda Anti Narkoba yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga. Mari kita temui pemuda teman-teman Manggis yang sedang menimba ilmu mengenai anti narkoba di sini. Mudah-mudahan ke depannya setelah kegiatan ini yang dapat pada hari ini bisa digunakan di masing-masing tempat tinggalnya. Manggis mantap, Manggis jaya. Untuk kita semua, salam pemuda maju, salam pemuda maju, salam pemuda maju. Pada hari ini kita bertemu dengan PKLK Suara itu. Bahwa ini mana sebelah kanan dan sebelah kiri ada dari Bapak Yudi. Boleh kita tanya Bu pada warga Pulau Manggis, apa sih Bu yang mendaftar kegiatan IPAN pada tahun 2022 ini? Terima kasih sebelumnya di bidang pemuda Provinsi DKI Jakarta ya, Dinas Pemuda Provinsi DKI Jakarta. Jadi memang kalau ditanya dengan dasar hukumnya, memang kita ada undang-undang mahasiswa ya tahun 2002. Kemudian kita juga kan selama ini sedang menjalankan terkait dengan Perpres 43 tahun 2022 itu tentang lintas sektoral. Jadi memang selama ini kita tidak melakukan kepemudaan. Ini artinya kita bersinergi nih dengan siapapun gitu, sampai dengan salah satu aspek kita dari Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri juga kan juga masuk ke dalam pemberantasan narkoba. Jadi berdasarkan hal tersebut, makanya kita tetap harus mempertahankan kegiatan ini. Lagi juga kan untuk melakukan 4B kan ya Pak? Oh iya, yang betul. ada. Itu juga sampai sekarang memang masih menjadi salah satu prioritas juga dari kita, dan pelaporannya pun sampai sekarang masih terus Pak. Kita kirimkan gitu lah apa sosialisasi
sedang memang menjalankan ini, kalau dibilangnya kan berarti di provinsi nih ya. Ya, betul. Dan kebetulan juga di beberapa wilayah memang kita ada yang mengadakan juga Pak, apa namanya, kegiatan serupa gitu. Itu aja sih Pak mungkin yang menjadi dasar kita supaya tetap juga perjalanan ini. Nah, soalnya saya baru kali ini kebetulan diajak oleh Disporta kegiatan Tiffany sebelumnya saya juga baru tahu dari Pak Yudi gitu dari perusahaan gitu. Ya, kalau terkait penjelasan ini saya mungkin bisa menyampaikan sedikit ya. Kebetulan dari hasil kita koordinasi Pak lakukan oleh Pengadilan Kepegawaian dalam hal ini Pak Yudhoyono memang meminta kita supaya secara inklusif mengajak pekerja di pelatihannya yang benar-benar daerah rawan ini. Nah, kemarin mohon maaf nih salah satunya. Siap, Bapak saya takut. Buat bangkit sama Menjadi salah satu ya bukan apa ya, bukan target sih, artinya kita berupaya supaya dan itu dari waktu kita juga kelihatan Pak, artinya bahwa dari waktu kita ini kan pengkaderisasian gitu, artinya dengan bentuk pelatihan mudah-mudahan nanti hari-hari ini bisa mengkaderisasi di wilayah masing-masing. Itu termasuk sedang dicapai ya Bu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan ya. Wawasan lah, pengetahuan kepada mereka gitu. Dan yang terpenting adalah bahwa hasil dari kampanye ya, ini kan bagian dari kampanye juga nih gitu ya, ini bisa kaderisasi lah ya, dan ada juga kerja nyatanya lah di lapangan. Ya, kemarin saya juga bilang sama Pak Yudi sih kita masuk ke grup tubuh. Saya juga berharap seperti yang Ibu Mata sampaikan tadi, karena jadi nggak cuma hanya selesai sosialisasi sudah, jadi kita ada rencana-rencana lanjut yang harus kita lakukan ke depannya. Untuk hambatan ada nggak sih? Selama maksudnya konsumsi Oh iya, iya pasti nih Pak. Benar. Ini karena ya namanya kan di kelurahan apalagi paling merasakan kan, yang namanya ketentuan langsung dengan masyarakat itu pasti ada yang pro dan kontra. Jadi memang kita karena kita juga terjun langsung ya, kita memang menyisir langsung mendatangi kelurahan yang dianggap zona merah gitu ya. Itu beberapa kendala yang kita hadapi itu biasanya terkoordinasi sama apa ya, kemarin tuh misalnya kita bisa bahwa usianya misalnya 16 sampai dengan 30 tahun, tapi yang direkomendasi ternyata ada beberapa yang memang di atas itu belum terkon yang sudah direkomendasi dari Komnas, kita sama memang selanjutnya bisa mengklarifikasi bagian anak muda di wilayah itu. Terus karena juga sebenarnya kita udah meminimalisir ya dengan cara kita masukkan mereka dalam grup gitu, tapi di saat hari-harinya ada aja nih beberapa yang tiba-tiba ya gitu, walaupun mereka sebenarnya juga masuk di dalam rekomendasinya juga dari dulu loh, dari organisasi kemudian jadi mereka menunggu gitu. Kenapa pada saat kegiatan sehari ini tiba-tiba itu mereka langsung enggak, maksudnya mereka ini sebenarnya ditugaskan dari organisasi masing-masing. Kalau yang dari umum ya, kalau yang dari kelurahan memang itu sih paling kendalanya, karena memang harus terjun langsung ke lapangan. Ya penginformasi ada terhambat di penginformasian ini. Oke deh. Terima kasih bagaimana Pak Yudi. Demikian Organisasi Manggis wawancara saya di hari Sabtu. Semoga kegiatan ini seperti tadi Bapak bilang ya bisa berguna untuk Karang Taruna atau kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari Tiffany ya. Udah anti narkoba. Seperti yang kita kemarin ketahui bahwa kalian telah dilakukan pendidikan ya dari hari Kamis di Pantang 1 alhamdulillah di Surabaya. Mungkin bisa menyampaikan apa saja yang didapatkan dari sana kepada wakil gubernur Manggis, karena ini adalah salah satu kegiatan yang harus kita publish ke masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui bahwa kegiatan ini tidak hanya sekedar sosialisasi, tapi ada rencana tindak lanjut di wilayah. Mungkin sampai memberikan informasi itu Pak Rizky. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamzah. Ya. Saya selaku perwakilan dari RW04. Ya. Kelurahan Kebun Kecamatan Matraman. Terima kasih atas kegiatan Cipan ini. Pokoknya kemarin tuh untuk acara kegiatan dari awal sampai akhir penutupan seru Pak. Seru Pak. Banyak materi-materi yang kita sedikit tahu atau sedikit kita pahami di sana, kita kebuka semuanya. Masalah tentang narkoba dari awal
pemakaian sampai ke hukum pidana itu dijelasin di sana. Dan bagi teman-teman ya kalau bisa juga jangan dah mendekati narkoba, gitu. Coba-coba mendekati narkoba gitu. Nah, setelah itu kita juga jadi kita saling Pak. Jadi setiap setelah materi kita ada seksi untuk setiap kelompok antar dari kelurahan kecamatan itu kita kumpul Pak. Gitu. Terus hambatannya ada? Kalau untuk hambatan sih nggak ada Pak. Karena kita juga selalu pokoknya Pak kita welcome, cuman ya gitu sih sedikit ya namanya ilmu Pak. Iya. Gitu. Kadang ada boring dengan materi masing-masing gitu. Dari pertama nyampe Ya, sampai akhir di Duduk, digember kita juga materi Pak gitu. Narasumber dari mana sih? dari Cipan Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Beda nggak? Nggak ada. Jadi Jadi di setiap materi itu ada dari sekolah, BNN, habis itu pihak dari LBH, lembaga hukum, ya, habis itu juga dari pemateri dari grup Cipan itu sendiri. Gitu. Semoga kedepannya ya wakil jurnalis ya, kita mudah-mudahan dengan membentuk pemuda Cipan ini ya kita juga bisa berhasil di tingkat kecamatan karena memang terus terang di Cipan itu nggak ada ya, kecamatan ya. Jadi makanya kita Dibentuk. jadi makanya mudah-mudahan nanti kita camat kita sounding murah lah, mudah-mudahan kedepannya bisa di kecamatan bisa terbentuk anggota Cipan dengan kecamatan. Jadi udah ya teman-teman, terima kasih atas pertemuannya, semoga ke depan kita bisa kompak untuk Cipan kelurahan Cipantenggis. Pemuda anti narkoba maju.